Hai adik-adik, ketemu lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom Kaina, apa kabar kamu? Kabarku, kakak mau tahu kabar baik atau kabar buruk? Aku punya semua. Loh, kok kabar buruk? Kamu kenapa Kaina? Ini loh kak, kemarin aku malas belajar. Lalu papa mama tanya apakah aku sudah belajar. Dan aku jawab sudah. Aku jadi bohong sama papa mama. Aku merasa bersalah. Lalu, kabar baiknya apa nih Kaina? Kabar baiknya, nilai pelajaran matematikaku bagus loh kak. Karena aku sangat menyukai pelajaran itu. Hehe. Wah, selamat ya Kaina. Kalau begitu, ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Terlebih dahulu, ayo kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan hari ini Bapak. Pada hari ini Bapak kami kembali berkumpul melalui ibadah online kami hari ini. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Kiranya Engkau menuntut ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya berjalan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin.
Ini telingaku Tuhan, inilah hatiku Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab kita, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, selama bulan Februari ini kita akan belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Kita selalu memanggil nama Tuhan Yesus dalam doa, membaca di Alkitab, mendengarkan dalam pelajaran di sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu kepada adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu adalah kabar gembira bagi kita semua loh. Kabar gembira bagaimana, Kak? Begini Kenan, Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi Tuhan mau datang ke dunia ini menjadi manusia. Lalu Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit kembali. Dengan kematiannya di salib, ia menebus dosa kita. Sehingga adik-adik yang tadinya harus mendapatkan hukuman kematian kekal, jadi mendapat pengampunan. Begitu Kak Jepri. Aku kurang mengerti, Kak. Mengapa Tuhan Yesus adalah kabar baik? Nah, kakak coba kasih contoh supaya Keina dan adik-adik yang di rumah bisa lebih mengerti lagi ya. Adik-adik mungkin pernah diundang ke pesta ulang tahun teman adik-adik. Nah, pesta ulang tahun biasanya sangat menyenangkan bukan? Ada makanan, minuman, permainan, dan biasanya pulang dari pesta ulang tahun adik-adik dapat goodie bag lagi. Iya, Kak, pernah. Dan itu menyenangkan sekali. Nah, bagaimana adik-adik bisa tahu kalau temanmu itu berulang tahun? Karena diberitahu oleh mamanya yang mengundang aku, Kak. Jadi aku bisa tahu dia merayakan ulang tahunnya, hehe. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus tampil memberitakan tentang kabar baik kerajaan Allah, ada satu orang yang mulai menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Dia yang memberitahukan kepada orang-orang kalau akan datang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Ada yang tahu siapa dia? Oh, Yohanes Pembaptis ya, Kak? Betul sekali Kena. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, seorang laki-laki bernama Yesaya menceritakan bahwa akan ada seseorang datang untuk mempersiapkan orang-orang dalam menyambut kedatangan Yesus. Yesaya bercerita tentang laki-laki bernama Yohanes Pembaptis. Sebenarnya namanya adalah Yohanes. Tapi orang-orang memanggil dia Pembaptis karena dia membaptis banyak orang. Adik-adik, sebelum Yohanes lahir, satu malaikat muncul di hadapan ayahnya dan berkata, "Tenang Zakaria, istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak. Anak itu adalah anak laki-laki dan kamu harus menamainya Yohanes. Dia akan menjadi orang yang penting di mata Allah." Yohanes menjadi orang yang penting karena dia akan membuat orang-orang siap dalam mempersiapkan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Apa adik-adik tahu bahwa Yohanes adalah sepupunya Yesus? Bagaimana cara Yohanes Pembaptis menyiapkan orang-orang untuk kedatangan Tuhan Yesus, Kak? Nah, kita kembali lagi adik-adik ke pesta ulang tahun teman kamu yang tadi ya. Kalau kita akan ke pesta ulang tahun teman, apa saja yang kita persiapkan? Tentunya kita akan mandi sampai bersih, berpakaian yang rapi, dan membawa hadiah untuk diberikan kepada teman yang berulang tahun, bukan? Nah, sama dengan Yohanes Pembaptis nih adik-adik. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita untuk membersihkan hati kita. Hidup Yohanes tidak seperti pada umumnya. Dia menghabiskan sebagian hidupnya di padang gurun. Pada saat itu mungkin dia tidur di tanah dan menggunakan batu sebagai bantalnya. Mungkin juga dia menyikat giginya dengan menggunakan tongkat. Mungkin dia menggunakan daun-daun sebagai lap pembersih. Tidak ada yang tahu persisnya. Semua kitab mengatakan bahwa dia tinggal di padang gurun sampai dia mulai menceritakan orang-orang tentang Yesus. Lalu, ketika dia kembali dari padang gurun, dia seperti orang asing bagi orang lain. Dia menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu hewan unta dan ikat pinggang dari kulit unta. Bayangkan adik-adik, seberapa gatalnya menggunakan pakaian dari bulu unta. Untuk makanan, Yohanes makan belalang yang dicelupkan ke madu, sama ketika dia masih di padang gurun. Betapa anehnya bukan? Tapi adik-adik tidak perlu ya memakan serangga untuk ikut Yesus.
Yohanes tidak kembali dari padang gurun untuk hidup biasa seperti orang-orang lain. Dia kembali untuk mengajar tentang Yesus. Yohanes memulai menceritakan semua orang betapa Allah mengasihi kita semua, sehingga Allah mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita semua. Karena hal itulah banyak orang yang mau ikut Tuhan dan anaknya, Yesus Kristus. Jadi, Yohanes mulai membaptis mereka. Itulah asal-usul nama pembaptis. Adik-adik, baptisan adalah apa yang kita lakukan ketika kita memutuskan untuk memberitahu semua orang bahwa kita mengikuti Yesus. Ketika Yohanes sedang membaptis dan mengajar, beberapa orang mengira bahwa dialah yang menjadi penyelamat. Karena dia dianggap cerdas dan tahu banyak mengenai Allah. Tapi Yohanes tahu bahwa dia membutuhkan Yesus untuk menyelamatkannya sama seperti orang lain. Lalu Yohanes bilang, seseorang yang lebih hebat dari aku akan datang nanti. Bahkan untuk membuka tali sandalnya saja pun aku tidak layak. Yohanes memberikan penekanan terhadap kaki Yesus. Pada zaman dahulu, hampir semua kaki manusia itu kotor. Karena mereka hanya menggunakan sandal, menginjak debu tanah bahkan kotoran. Mereka pun juga tidak mandi. Jadi ketika Yohanes bilang dia tidak layak untuk membuka tali sandal Yesus, maksudnya adalah dia akan merasa beruntung ketika bisa membantu Yesus membersihkan kakinya Yesus. Itulah betapa Yohanes mencintai Yesus. Meskipun Yohanes memberitahu semua orang tentang Yesus, Yohanes sendiri pun menunggu penyelamatan juga. Suatu hari ketika Yohanes sedang membaptis orang-orang di sungai Yordan, Yesus datang ke pinggir danau dan meminta Yohanes untuk membaptisnya. Adik-adik ingat bahwa Yohanes berharap dia akan beruntung kalau dia bisa membantu Yesus membersihkan kaki Yesus. Yohanes merasa kurang layak untuk membaptis Yesus, tapi Yesus meminta Yohanes tetap membaptisnya. Ketika Yohanes membaptis Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roh Allah turun dari surga seperti burung merpati, dan ada suara Allah terdengar, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Alkitab mengatakan bahwa langit terbuka, dan Yohanes menjadi bagian akan hal itu. Itu semua karena Yohanes telah memberikan seluruh hidupnya untuk mengikuti Yesus. Tetapi, apakah adik-adik tahu kenapa kita harus bertobat? Karena kita telah mempunyai banyak dosa ya Kak. Benar, contohnya seperti kabar buruk Keina tadi. Ketika mempersiapkan ulangan dan Keina tidak belajar, tapi papa mama bertanya apakah sudah belajar, dan Keina berbohong dengan berkata, "Sudah," padahal belum belajar sama sekali kan? Nah, Keina pun sudah berdosa karena berbohong. Saat kita bermain games yang sudah dilarang oleh papa mama, seringkali kita melanggar dengan tetap bermain games tersebut. Nah, seperti ini juga kita sudah berdosa loh adik-adik. Nah, masih banyak lagi perbuatan kita yang membuat kita berdosa. Aku sering berbuat dosa ya Kak. Aku menyesal. Oleh sebab itu Keina, kita memerlukan juru selamat yang dapat menebus dosa-dosa kita adik-adik. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Asalkan kita mau bertobat dan menerimanya sebagai Tuhan kita adik-adik. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adik-adik. Yohanes Pembaptis memberitakan kabar gembira itu dan mengajarkan orang-orang untuk bertobat dan dibaptis. Sehingga pada saat sang juru selamat itu datang, yaitu Tuhan Yesus, orang-orang Israel saat itu sudah siap adik-adik. Siap menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Apakah adik-adik mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Jika kalian mau, yuk bertobat dan jadi murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Adik-adik, kita sudah selesai menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Durman. Pertanyaan dari Kak Durman adalah, siapakah orang yang memberitakan kabar baik itu? Benar sekali, siapakah dia? Dan pertanyaan yang kedua dari Kak Jeffrey, apa kabar baik yang kita terima dari Tuhan Yesus? Ayo adik-adik, segera ketik dan kirimkan jawaban adik-adik ke IG-nya DNA Kids dan
WhatsApp grup Dena Kids. Kita tunggu ya. Ayo adik-adik, siapkan peralatannya dan siapkan juga bahan-bahan aktivitasnya sebab kita mau beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, 8 lembar kertas buffalo warna-warni, gunting, isolasi bening ukuran 1 in, double tip, pen marker, pensil, penggaris. Masing-masing kertas buffalo kita buat pola kubus seperti ini. Satu baris ini ukurannya 6 cm ya. Jadi ada 6 kotak, kalian buat polanya seperti ini. Pola yang sudah jadi kalian gunting, jadinya seperti ini. Nanti ada 8 pola kubus ya. Lalu kalian tekuk-tekuk sudut-sudutnya ini ya. Nih ikutin garisnya, ditekuk ya. Yang ini juga. Jadi melipatnya gampang nanti ya. Yang ini juga ditekuk. Jadi 8 pola kubusnya ditekuk-tekuk seperti ini ya. Ini semua pola kubus yang sudah kakak potong. Adik-adik juga lakukan hal sama. Nah, di bagian luarnya pembatasnya ini ya, untuk menempelkan setiap sudut-sudutnya ini ya, kalian kasih double tip. Jadi double tipnya ada di bagian luarnya ya. Tuh, oke, seperti ini. Kak, double tipnya. Lalu kita mulai merangkai pola ini menjadi bangun ruang kubus. Jadi kubus ini terdiri dari 6 buah persegi yang kita satukan. Yang terakhir ditekuk dulu ya semuanya ya sebelum dimasukkan. Jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk ketujuh kubus yang lain. Jadi kita dapat total 8 kubus. Yang pertama, kalian gambar pola wajah yang sedang marah. Marah itu perbuatan berdosa adik-adik. Jadi kalau orang ini marah, orang ini sudah berdosa. Gambar semua di setiap kubus. Gambar kedua, kita gambar ini nisan kuburan ya. Jadi kalau orang berdosa, upah dosa itu adalah maut. Oke, ini gambar kedua. Yang ketiga, kita gambar palungan. Ini kandang domba. Lalu ada bintang yang menyinarinya. Nah, ini adalah karena cintanya Tuhan buat kita, ia lahir ke dunia. Ini kita gambar salib karena Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita udah gambar 4 macam. Sekarang yang kelima kita gambar di atasnya. Nah, kita gambar kuburan yang pintunya sudah terbuka. Ini artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Ini kita gambar awan. Di atasnya ada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, sekarang semua sisi dari kubus ini sudah kita gambar. Sekarang kita mau lem untuk kita satukan membentuk Rubik. Susun kubus seperti ini ya. Jadi ada total 8. Nah, kita lem dulu yang sebelah kiri menggunakan lakban bening. Lalu di sebelah kanan menggunakan lakban bening juga. Hanya ini saja ya. Ini saja. Yang lain jangan dilem. Oke? Lalu sesudah dilem, ini ditekuk seperti ini. Ini juga ditekuk seperti ini. Lem nomor 1 dan nomor 2. Lalu satukan lagi yang di bawahnya. Lalu lem lagi nomor 3 dan nomor 4. Lalu yang terakhir 7 dan 8. Ingat lemnya 2-2 ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Lalu kembalikan yang ini ke posisi semula seperti ini juga seperti ini. Lalu pelan-pelan ini berdirikan, kita kasih lem lagi yang nomor 1 dan 2, lalu nomor 3 dan 4. Lalu kita buka perlahan-lahan seperti ini. Kita lem lagi yang nomor 1 dan nomor 2. Lalu yang kelima dan keenam. Lalu nomor 3 dan 4. Berikutnya yang terakhir 7 dan 8. Berikutnya kita mau balikkan lagi seperti awal. Lalu kita lem lagi nomor 1 dan 5.
lalu kita lem lagi nomor 4 dan 8. Nah, caranya yang ini sama, kita ngulang aja, angkat lalu kita kasih lem lagi ya, nomor 1 dengan 2, nomor 3 dengan 4. Jadi deh rubrik kita bisa bermain seperti ini. Tuh, bagus kan? Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, ambil waktu dengan anak untuk bercerita menggunakan rubrik untuk mengingatkan mereka akan kabar baik itu. Yang pertama, semua manusia berdosa. Kedua, upah dosa adalah maut. Ketiga, karena kasih Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang keempat, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kelima, bangkit di hari yang ketiga. Yang keenam, naik kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat untuk kita. Yang ketujuh, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yang terakhir, aku percaya Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus telah bangkit. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Di layar handphone adik-adik ada QR Code. Boleh minta tolong sama mama papa untuk scan QR Code-nya untuk memberi. Sebelum kita memberi, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah dalam kondisi ini. Orang yang sakit disembuhkan juga Tuhan, supaya bisa beribadah walaupun masih secara online. Berkatilah persembahan kami yang kami berikan, dan kiranya persembahan ini dapat bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt.
masih bisa beribadah, walaupun masih secara online. Orang yang sakit disembuhkan juga Tuhan, supaya bisa dapat beribadah kembali. Berkati Pak Niko dan Pak Samuel dalam menjalankan visi dan misimu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar bisa menjadi normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Dan adik-adik perlu diingat ya bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah Kabar baik. Nah, Tuhan Yesus adalah kabar baik yang selalu datang dan menyelamatkan kita semua. Betul sekali. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.